Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengatasi cemas. Karena ini sering sekali teman-teman memberikan pertanyaan ini kepada saya baik melalui komen maupun WhatsApp. Saya sudah melakukan ini itu tapi cemas saya itu belum sembuh. Nah, teman-teman, saya pernah mengalami perasaan cemas, anxiety disorder ini kurang lebih 2 tahun dan alhamdulillah sudah 1 tahun saya tidak pernah mengalami lagi. Nah, bagaimana cara saya mengatasi cemas? Nah, karena ketika dulu waktu saya terkena anxiety disorder, kecemasan yang berlebih ini, saya ketika sensasi yang saya rasakan itu, saya selalu berpikir bahwa ini adalah penyakit berat. Ini adalah penyakit yang berbahaya. Sehingga saya selalu berpikir negatif. Akibatnya adalah asam lambung saya itu naik, naik dan terus naik. Akibat daripada pikiran negatif itu sendiri. Nah, tentu sekali sensasi yang paling berat yang saya rasa ketika saya terkena kecemasan yang berlebih itu adalah perasaan takut mati. Karena setiap hari, bisa dikatakan setiap hari saya merasakan sensasi yang sama, tapi tidak pernah terjadi. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang masih mengalami kecemasan yang berlebih. Ketika ada sensasi seperti itu terus berulang kembali, terus tidak terjadi apa-apa pada diri teman-teman, berarti itu hanyalah halusinasi, hanya sensasi yang tidak berbahaya bagi teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi kecemasan anxiety itu sendiri? Nah, yang pertama teman-teman, yaitu adalah lawan sensasi yang teman-teman rasakan. Saya menganalogikan bahwa sensasi kecemasan ini adalah ibarat prajurit, di mana kita harus melawan, kita harus berperang melawan sensasi yang kita rasakan. Ketika sensasi yang ada pada diri teman-teman lawan, bentuknya adalah katakan pada sensasi itu bahwa saya baik-baik saja. Dimanapun teman-teman berada, baik di tempat keramaian, setiap sensasi yang teman-teman rasakan, katakan saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya kuat, saya adalah orang yang sehat. Walaupun teman-teman berada di dalam rumah, di manapun teman-teman berada, ketika sensasi yang teman-teman rasakan, katakan. Karena ini adalah yang pernah saya terapkan, yang pernah saya alami. Ketika ada sensasi yang muncul di dalam diri saya selalu katakan saya baik-baik saja. Bahkan saya bernyanyi untuk melawan daripada sensasi ini. Karena saya pernah berada di kondisi yang teman-teman rasakan, sehingga saya di sini berbagi kepada teman-teman atas pengalaman saya, bagaimana cara saya mengatasi yang namanya kecemasan dan anxiety ini. Teman-teman jangan takut, jangan sekali-kali takut dengan sensasi. Anggap ini adalah hal yang biasa, anggap ini adalah musuh teman-teman yang harus teman-teman lawan. Ketika teman-teman semangat untuk melawan, untuk bisa bangkit daripada sensasi yang teman-teman rasakan, maka teman-teman itu akan sembuh. Karena sensasi ini ketika tidak dilawan, atau perasaan takut ini, perasaan khawatir, panik ini tidak dilawan, maka ini akan selalu ada pada diri teman-teman. Karena dengan kita berkata bahwa saya baik-baik saja, secara otomatis itu tertanam pada diri teman-teman, sugesti teman-teman. Karena ini manfaatnya sangat luar biasa. Selanjutnya, apa yang harus teman-teman lakukan ketika mau keluar dari kecemasan berlebih ini? Yaitu adalah menghindar. Yang pertama yaitu adalah lawan, yang kedua adalah menghindar. Nah,
ini adalah bagaimana caranya kita itu bisa terbebaskan dari musuh. Yang pertama adalah lawan, yang kedua adalah menghindar. Jika kita tidak mampu lawan musuh itu, maka kita harus menghindar supaya kita tidak ketemu dengan musuh. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghindar dari sensasi yang kita rasakan itu? Ketika ada sensasi yang muncul di dalam diri teman-teman, silahkan teman-teman itu keluar. Silahkan teman-teman itu alihkan pikiran teman-teman. Alihkan dengan melakukan hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Hal-hal yang bisa menyenangkan buat teman-teman. Baik berupa itu membaca buku, menonton film-film yang lucu, atau ketika teman-teman berada di dalam rumah, silahkan ketika ada sensasi yang muncul, silahkan teman-teman itu keluar. Mencari orang, mencari tempat bermain. Nah, karena sensasi ini ketika teman-teman itu berada di dalam rumah melamun sendiri, itu semakin senang, semakin membuat diri teman-teman itu, pikiran teman-teman itu semakin setiap saat memikirkan hal-hal negatif, perasaan cemas, panik. Apalagi teman-teman sensasi yang teman-teman rasakan, perasaan takut mati, jantung berdebar, maka itu akan membuat teman-teman itu tidak nyaman karena teman-teman sendiri di rumah, sehingga itu akan membuat kita semakin khawatir, semakin panik. Jangan-jangan nanti pokoknya pikiran-pikiran kita itu melebar. Nah, sehingga itu harus teman-teman menghindar dengan cara lakukan hal-hal yang menyenangkan diri teman-teman, yaitu adalah beraktivitas. Atau teman-teman itu terbuka terhadap siapapun, silahkan telepon siapapun yang teman-teman percaya. Karena sensasi ini semakin Anda merasa nyaman, semakin Anda tidak berani keluar, maka sensasi itu akan selalu ada di dalam diri Anda. Maka ketika teman-teman tidak mampu melawan, maka yang harus dilakukan yaitu adalah menghindar daripada musuh ini. Karena kita ibaratkan ini adalah medan perang, berada di dalam kita punya pasukan. Nah, kita harus menghindar daripada ini. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah melawan, sudah menghindar, tapi tidak ada hasilnya, yaitu adalah selanjutnya ini adalah yang paling penting, yaitu teman-teman berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Allah. Apapun yang teman-teman rasakan, percaya kepada Tuhan bahwa teman-teman itu bisa sembuh. Karena yang bisa membantu kita di dalam suatu perperangan yaitu adalah Tuhan. Teman-teman percaya, kita sudah lawan, kita sudah menghindar, tapi masih ada sensasi, kita percaya pada Tuhan. Kita ibaratkan bahwa sebenarnya ini diakibatkan karena iman kita lemah, teman-teman. Kita tidak percaya pada Tuhan 100%. Sehingga perasaan takut, perasaan khawatir itu kita kendalikan oleh pikiran kita. Padahal yang punya semua itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman itu harus percaya sepenuhnya. Apapun yang teman-teman rasakan, apapun sensasi yang teman-teman rasakan, takut mati, jantung berdebar, keringat dingin, kelayangan, sempoyongan, itu serahkan semuanya kepada Allah. Karena sejatinya kita ini adalah miliknya. Nah, sehingga dengan kita percaya, yakin kepada Tuhan, maka niscaya Tuhan akan membantu kita. Karena satu-satunya yang dapat membantu kita yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kita mengatakan iman kita lemah, tapi sebenarnya itu yang saya rasakan, teman-teman, ketika tidak mampu melawan, tidak mampu menghindar, harapan kita tinggal satu, yaitu adalah Tuhan. Karena siapapun pasti akan kembali kepadanya. Karena itu yang saya sering katakan pada diri saya ketika saya mengalami kecemasan ini. Ketika sensasi yang muncul dalam bentuk apapun, saya selalu berkata bahwa serahmu ya Allah, apapun yang Engkau mau lakukan itu atas kehendaknya. Nah, jadi kita seolah-olah pasrah, kita ikhlas dengan keadaan kita. Kita
hanya minta tolong kepadanya. Intinya adalah teman-teman percaya, serahkan semuanya kepada Allah. Yakin bahwasanya teman-teman itu bisa sembuh. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, intinya itu. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan teman-teman. Lawan, menghindar, dan yang terakhir adalah berserah diri kepada Tuhan. Atau berdamai dengan sensasi yang teman-teman rasakan. Karena yang hanya bisa membantu kita yaitu adalah Tuhan. Dengan cara kita baca kitab suci, memperbanyak ibadah kita berzikir, kita sholawat, beristighfar. Ini adalah hal-hal yang teman-teman harus kuatkan spiritual teman-teman, karena ini yang bisa menenangkan pikiran teman-teman. Karena penyakit ini adalah di mana kita bisa mengendalikan pikiran kita dengan cara bagaimana caranya supaya kita bisa berserah diri kepada Tuhan. Ini yang bisa saya sharing kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.